Oke, guys. Pilihan ini untuk energi your love energy, ya, energi percintaanmu 3 bulan ke depan. Mau dihitung dari kapan terserah, karena ini timeless. Oke, dan seperti biasa kita mulai dari pilihan pertama. Untuk pilihannya kalian bisa lihat sebelum video ini dimulai atau lihat di timestampnya. Oke, untuk pilihan pertama, your love energy in the next 3 months. Poised. Fork in the road. And deep knowing. Oke, sebentar. Alright. Oke, kita lihat tarotnya. Your love energy in the next 3 months. Queen of Swords, the Magician, Queen of Wands, Ten of Cups, Nine of Swords, High Priestess, Ten of Wands, Six of Pentacles. Oke, di sini aku ngelihatnya ada beberapa skenario ya. Karena kalau yang namanya general reading itu pasti biasanya memang kebanyakan pasti ada beberapa skenario. Karena pasti ada energi-energi yang kita tarik itu bukan cuma buat satu orang ya. Ini untuk skenario pertama. Aku ngelihat kamu kemungkinan terlibat di dalam satu hubungan yang mungkin kamu ngerasa kamu nggak tahu ini hubungan akan kemana. Mungkin pasangan kamu nggak benar-benar nunjukin apa yang dia inginkan dalam hubungan ini. Aku ngeliat di sini, it's like kamu banyak stres, kamu
ngerasa tertekan karena kamu ngerasa kamu belum mampu untuk pergi dari hubungan ini, tapi pasanganmu gak jelas dia mau kemana. But anyway, I never been in this kind of relationship anymore. Because cerita ini ada untuk kamu tahu apakah orang ini yang betul-betul kamu inginkan untuk jangka panjang. Aku ngelihat di sini hubungannya tidak seimbang. Kemungkinan besar kamu memberi lebih banyak daripada dia. Kalau kamu di situasi ini, kamu boleh dengerin aku punya audio nanti, podcastku tentang bagaimana membuat pria itu komit. Ingat ya, reading itu hanya membaca situasi. Bagaimana kamu mau merubah situasi kamu itu tergantung kamu. Dan aku lihat di sini ada Nine of Swords, ada Ten of Wands, dan di sini juga ada Fork in the Road. Dan aku ngelihat di dalam hubungan ini, karena di sini ada kartu Poised. Aku setiap kali ngelihat kartu Poised ini, itu membuat aku berpikir tentang seseorang yang berharga, menghargai dirinya. Dan keluar di kartu ini ada Fork in the Road dan ada kartu-kartu ini membuat aku merasa di sini sebenarnya saatnya kamu mulai menata hidup kamu, menata diri kamu untuk menjadi orang yang lebih berharga. Karena gak ada gunanya kamu menunggu orang yang memang tidak memberikan kamu kepastian. Karena sebetulnya kepastian itu gak usah dicari. Sebetulnya kepastian itu kamu akan tahu kalau kamu dalam hubungan yang memang ada arahnya. Aku ngelihat di sini siapapun orang yang kamu dating ini, aku ngelihat dia gak cuma datingin kamu soalnya. Atau kalau misalnya kamu sudah in relationship sama orang ini, aku ngelihat orang ini sebetulnya dia sendiri pun masih mau mencari, dalam artian ada lagi gak sih orang yang bisa membuat dia pingin untuk jangka panjang. Atau bisa juga orang ini memang belum punya kepikiran untuk jangka panjang. Tapi aku ngelihat kalau kamu dating sama orang ini, aku ngelihat ya yang dia datingin bukan cuman kamu. Intinya itu. Kalaupun kamu in relationship, aku ngerasanya dia belum melihat kamu orang yang dia mau pilih. So di sini dibilang hubungan yang bahagia itu kan hubungan yang saling ya. Dan di sini dibilang use your intuition. Use your intuition, jangan lagi membohongi diri kamu sendiri. Kamu harusnya sudah tahu ini apakah orang. Kalau kamu perempuan, tanya sama diri kamu, apakah ini laki-laki yang memang pingin kamu jadikan pasangan hidup. So, Fork in the Road ini bicara tentang kontemplasi orang yang sedang ada di persimpangan jalan ya, kalau aku lihatnya. And if you're single, aku ngerasa di sini you have to understand what you want deeper. Karena berarti di sini kamu mungkin belum punya standar, kamu belum tahu apa yang kamu inginkan. Jadi kamu masih terlibat sama mungkin yang kamu temuin orang-orang yang tidak potensial sebetulnya. Dan mungkin sebagian dari kamu udah capek untuk nyari-nyari, untuk join dating apps. Kayak you haven't found anyone that interests you maybe, or kamu mungkin selama ini cuma nemu orang yang ya cuma mau hangout doang, casual relationship yang not really into commitment.
Dan itu waktunya kamu untuk mencoba menelaah lagi, apakah kamu orang yang sebetulnya are you happy enough gitu. Karena di sini aku lihatnya ya memang dalam 3 bulan ke depan ini aku ngelihat ya masih bagian dari diri kamu untuk bisa pencarian diri kamu sebenarnya. Makanya di sini ada kartu deep knowing. Pencarian diri kamu, apakah kamu sudah benar-benar tahu apa yang kamu inginkan, so you can manifest. You can manifest someone that you know to come into your way, to your life. Jadi aku ngeliat di sini masih dalam konteksnya bukan kamu tahu, tapi kamu masih kepingin, cuman fokusnya pengen punya pasangan. Bukan fokus kepada apa yang kamu inginkan. It's two different things. Okay, dan if you in this situation, I suggest you to actually to do the coaching, biar kamu lebih tahu sebenarnya masalah di dalam diri kamu itu apa. Karena orang masih belum bisa menarik apa yang baik untuk dia. Itu karena energinya belum ada di alignment, yang belum align sama energi yang memang yang dia inginkan sebetulnya. Jadi siapa dia di dalam dirinya, siapa kamu di dalam diri kamu, itu belum mampu untuk menarik sesuatu yang memang buat kamu. Actually it's good kamu masih mau coba cari apa ya, that's good gitu, but ya energinya belum nyambung. So that's why di sini kita lihat High Priestess. Dan aku ngerasa di sini kamu tuh masih ngelihat hidup atau hubungan itu hitam atau putih. Kayak mungkin sebagian dari kamu merasa sudah punya standar, tapi belum ada yang masuk ke standar kamu dan kamu stres. Atau mungkin kamu masih apa ya? Di sini aku ngelihat Sword and Wands, nggak ada cups-nya. Dan itu membuat aku berpikir, sometimes kalau kamu perempuan, you become very masculine. Dilihat sama laki-laki, kamu terlalu maskulin. So, you're not in their opposite. You're not feminine enough for them. That's why yang datang ke kamu bukan laki-laki yang maskulin. Tapi laki-laki mungkin yang masih punya fear-nya gede, laki-laki yang masih tidak mau inisiatif, atau laki-laki yang juga masih merasa tersakiti, dia tidak mau open up. Jadi ya kamu akhirnya narik yang begitu. So aku ngeliat di sini you're still very masculine. You need to be a little bit more, feminine. If you're the woman. Yeah, that's what I see for this. But this is what you want, 10 of Cups. But you want this too. Tapi energi kamunya tidak membawa ini menjadi realita. Energi kamu masih di sekitaran ya to masculine lah. Mungkin beberapa dari kalian kayak you proud of yourself that you are an independent woman, you proud of yourself that you are an intelligent woman, but that's not what men are looking for. Men looking for femininity. Men looking for the opposite of their energy. Men wants a woman who can understand them. Who can be, their sanctuary.
Ya, di sini aku ngerasa sometimes mungkin di poise ini juga aku ngelihat maybe you think that you are already a woman with all the qualities, but it's good to think that you have quality. That's good gitu. But maybe it's in the career you become, you know, kalau dalam karir mungkin kamu bagus gitu ya. Kalau dalam karir kamu ngerasa kamu udah on the top or you perform well, tapi not in relationship. Okay? So di sini kamu harus tahu apa yang betul-betul. Mungkin kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, tapi ya kamu harus lebih kenal lagi sama diri kamu. I'm a relationship coach. Aku ngajarin bagaimana perempuan itu menjadi perempuan yang diinginkan oleh laki-laki. So, if you're interested, you can, you know, join my program. You can having, you know, personal session with me to understand bagaimana menjadi perempuan yang diinginkan oleh laki-laki. Okay? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nanti aku akan lihat readingan lanjutannya. Readingan lanjutannya ini yang bisa kalian akses di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik join atau gabung di depan di aku punya profile. Di sebelahnya subscribe. Kedepannya aku bakal lihat apa yang harus kamu lakukan dan advice buat kamu seperti apa untuk di readingan lanjutannya. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 2. Kita lihat. Copot. The fates. And to the sea. Oke, kita lihat untuk nomor 2. King of Wands, Ace of Swords, Magician, and Page of Wands. Oke, kita lihat dulu si copot sini apa. Number 42. Essential message: being grounded in everyday experience, humility. There are times when the big dream is meant to lie dormant in your consciousness so that you can pay attention to the simple chores in your life. Okay, so actually apa yang dibaca di sini persis seperti yang tadi yang aku rasain sebelumnya. I feel like copot di sini bicara tentang orang yang harus bersih-bersih hidupnya. Leave, you know, the attachment. Leaving the attachment. Being grounded
Humility. So, well, aku rasa gini. Aku ngerasa si Page of Wands di sini kayak kamu mungkin baru saja meninggalkan atau ditinggalkan. Atau kondisinya sekarang ya single. Probably kamu pernah merasa kamu berhubungan sama seseorang yang kamu pernah merasa I thought, ya, gue berpikir ini orang bakal jadi sama gue, tapi ternyata enggak. Oke. Oke, aku ngerasa kamu pernah punya pasangan yang mungkin very dominant, very arrogant, yang memang aku lihat di sini sebetulnya mungkin kalian sama-sama keras, mungkin. Atau salah satu terlalu mendominasi intinya. And finally, dia yang capek atau kamu yang capek. Ini ibaratnya aku ngelihat ada satu hubungan yang memang mungkin kamu punya hubungan ini panjang, ya, tapi ini tidak berjalan dengan baik. And dimana copot di sini bicara tentang apa yang selama ini kamu lakukan untuk menjaga sebuah hubungan, atau bagaimana kamu ada di dalam hubungan itu, bagaimana kamu berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana kamu nge-treat pasangan. Di sini dibilang caramu itu masih belum tepat. Jadi copot di sini kamu disuruh grounded, selalu menelaah apakah selama ini kamu sudah apakah selama ini kamu sudah menjalani hubungan itu dengan baik atau belum? Jadi di sini dibilang percuma kalau kamu cuman menyalahkan, tapi kamu tidak mengoreksi diri. Di sini dibilang seperti itu. Oke. Dan aku ngelihat di sini memang ada masa-masa sekarang kamu belum mendapatkan pasangan baru, tapi aku ngelihatnya sih soon, nggak lama lagi, karena memang sebetulnya ini jalan hidup kamu yang harus kamu lewatin, ini adalah pelajaran hidup kamu yang harus kamu lewatin. Dan to the sea ini number 7, aku selalu ngelihat to the sea itu orang kontemplasi. Let's see. Being in flow, returning to source, recognizing how pieces fit together, a natural pattern of events. Yes. Jadi memang ini adalah sebuah peristiwa yang memang harus terjadi dalam hidup kamu untuk nantinya menemukan kamu pada orang yang lebih baik. Dan memang mungkin kamu mempertanyakan kenapa kok gue harus kayak gini. Ya, well, I know that saat kita baru keluar dari sebuah hubungan yang panjang misalnya, dan kita harus adjust dalam keadaan yang tadinya kita punya pasangan sekarang enggak, it's painful, you know. But di sini ada kartu the fate, meaning that this has to happen for you to, yang selama ini kamu mungkin menganggap dia adalah pasangan kamu yang kayak bakal sama dia, ternyata tidak gitu. I mean like pasti mimpimu banyak yang kamu ngerasa mimpimu itu is like broken promises, or kamu lagi merasa hidupmu benar-benar jatuh, kamu ngerasa kayak kok gini amat, kok gue ngerasain kayak gini amat gitu. I know how it feels like.
Aku pernah nggak jadi nikah juga. I was in a 7 years relationship. So, but saat itu karena aku memang menyadari bukan dia orangnya. So, I never regret it because malah aku ngerasa it's relief. For me it's a relief. Karena aku tidak harus memaksakan sesuatu atau seseorang bersama aku when I feel that he wasn't the person. Dan di sini aku ngelihat saat kamu sudah mencoba untuk menerima, saat kamu sudah memperbaiki diri kamu, pemahaman kamu, menerima lesson ini, gak lama kamu akan dapat orang baru kalau aku rasain. And it's time for you to actually look within, you know. Di sini juga ada Four of Swords yang menandakan, you know, time to nap. Meaning it's a me time. It's a time yang universe kasih buat kamu, waktu yang universe kasih buat kamu untuk lebih belajar, lebih dewasa untuk melihat sebuah hubungan, melihat pasangan yang kamu inginkan itu yang seperti apa. Aku ngerasa seharusnya hubungan sebelumnya ini cukup membuat kamu banyak belajar sih, harusnya. Yeah, Queen of Pentacles, you know, realizing your values. What do you want? What you value in a relationship, what you value in a person. So ini masa-masa sebenarnya pencarian diri. Yeah, become the empress. If you're the woman, become the empress. You know, become the best woman that you can be. The feminine woman that is attractive with, you know, strong sense of self, strong values. The empress. So, kalau kamu perempuan di sini kamu disuruh untuk jadi empress dulu. Aku sih tetap ngerasa setelah kamu udah ini kamu akan narik. Kita lihat di di video lanjutannya. Advice buat kamu apa? Dan akan ada apa setelah kamu udah selesai dengan situasi kamu itu. Oke? So, readingan lanjutannya bisa kamu akses di membership. Yang belum member, kalian bisa member dulu, join atau gabung. Kamu bisa klik join atau gabung di sebelahnya tulisan subscribe. Kamu cuma bayar sekali dalam 1 bulan, murah, cuma 50.000. Kalian bisa nonton semua video-video lanjutanku di situ. Dan itu tidak mengikat, kalian bisa cancel anytime. Oke? So, thank you so much. And sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat untuk nomor 3. Co-create, orphan, time for nap. Creativity, inspiration, fruition, manifestation. You may not consider yourself a creative person, but in fact you are creating your reality every moment of every day via your thoughts, feelings, beliefs, intentions. Connections of the heart serve to inspire you, opening you up to new ideas you would never have come to on your own.
Oke. Kartunya ini tentang manifestasi, co-create. Oke, kita lihat your love energy in the next 3 months. Six of Pentacles. Ten of Pentacles. Three of Wands. Two of Pentacles. Oke, so aku ngerasa sebagian dari kalian mungkin punya long distance relationship. Bentar ya. Yang mungkin pasangan kalian ini mungkin dia nggak mau dia nggak mau mungkin pindah atau mungkin dia ngerasa nggak bisa ngejalanin long distance lagi. Oke, itu skenario pertama. Dan skenario kedua, aku ngerasa kayak mungkin kamu sedang dijodohin sama orang, sama keluarga kamu, atau ya kemungkinan besar sih keluarga, atau mungkin teman-teman. But I feel like you're still missing someone. You're still missing someone yang kamu tahu mungkin kamu nggak bisa sama orang itu. Mungkin orang itu sudah punya pasangan, but maybe you still wondering. Ya, kemungkinan besar sih banyak dari kalian yang punya long distance nih. Long distance yang tidak berjalan dengan baik. Yang tidak ada arah tujuannya. Ya. Kamu bingung apa mau nerusin hubungan ini atau tidak? Kalaupun kamu single, ya, kalaupun kamu single, aku ngerasa kamu belum nemuin orang yang pas apa yang kamu inginkan. Dan kamu masih searching. Mungkin orang yang kamu inginkan, mungkin ada yang datang ke kamu belum pas dengan apa yang kamu inginkan. Beberapa dari kalian kayak aku ngerasanya punya hubungan tapi nggak kayak punya hubungan. Ini masalahnya kartu-kartunya kalau menurutku ini orang yang nggak happy soalnya. Kayak kamu bisa jadi memaksakan satu hubungan yang sebenarnya nggak baik buat kamu juga bisa. Jadi kamu maksain. Yang sebenarnya hubungan ini tuh nggak layak untuk diperjuangkan atau dipertahankan sebetulnya, tapi kamu tetap mempertahankan.
out of attachment. Atau kamu karena kasihan, I don't know. Tapi kemungkinan besarnya out of attachment. Pasangan kamu tidak mungkin kurang menghargai kamu. Dan beberapa dari kalian punya pasangan yang gak bisa menerima kalian sebetulnya. Atau kalian yang tidak bisa menerima pasangan. I don't know which one. Beberapa dari kalian berharap punya menikah, settling down. Tapi kalian ngerasa kayak jalannya tuh kayak nggak jelas gitu. Kayak you don't know if it will happen. Kayak terombang-ambing. Satu situasi yang tidak ada jalan keluarnya sepertinya. Padahal sebenarnya bukan gitu, semua ada jalan keluarnya. Tapi kamu ngerasa tidak ada jalan keluarnya, and then kamu bertahan. Bertahan di dalam satu hubungan yang tidak membuat kamu bahagia. See, Four of Pentacles. So, you stay in a toxic relationship because you just don't know how to value yourself. Clearly, ini orang yang ya sebenarnya semua orang butuh coaching. Orang yang masih doyan lihat readingan tarot itu semuanya sebenarnya butuh coaching. Karena mereka kebanyakan orang-orang yang masih lost, nggak ngerti dirinya siapa, nggak tahu bagaimana cara cari pasangan yang benar, nggak tahu bagaimana hubungan yang baik, nggak ngerti. Biasanya aku bisa bilang kalau orang yang masih liatin tarot, especially tentang hubungan, itu karena mereka nggak nyaman dengan hubungannya. Mostly, aku bisa bilang 90% orang yang masih ada di situ. Berarti mereka orang-orang yang butuh bimbingan. Tapi ya nggak semua orang mau jadi pinter kan ya? Oh masa sih nggak semua orang mau jadi pinter? Loh, buktinya begitu-begitu aja. Nggak tambah pinter kan? Eight of Wands. Two of Wands. Beberapa dari kalian mengharapkan mungkin pasangan kamu bisa satu hari akan sadar, bisa satu hari akan memberikan apa yang kamu inginkan, akan ngomong sesuatu sama kamu tentang pernikahan, or ngajak kamu nikah, or whatever, right? But it never happened until now, at least. The Lovers, Chariot. Ini general reading, jadi aku nggak bisa ngomong buat semua dari kalian. Cuman di sini dibilang gini, kalau kamu pengen punya hubungan, aku nggak bilang tentang orang yang kamu sedang bareng ya, karena ini general reading. Aku juga nggak ngelihat di kartu ini, aku tidak melihat hubungan ini soon akan ada penjelasan. Tapi ya you still stay. Tapi di sini dibilang The Lovers and Chariot. Di sini cuma dibilang gini. Kalau kamu menginginkan hubungan yang equal. Equal di sini bukan equal di mata kebanyakan orang ya. Equal di sini dalam artian apa yang kamu beri, apa yang dia beri. Kamu bisa dapetin itu sebetulnya. Di sini dibilang. Asal kamu mau untuk belajar bagaimana punya hubungan yang baik. Kita lihat apakah hubungan ini karena ini beberapa skenario jadinya susah juga karena aku nggak mau bikin orang halu.
sih keluarnya Queen of Cups. Di sini dibilang kamu tidak menghargai diri kamu tidak cukup menghargai perasaan kamu. The Devil. So, ini tetap dua skenario. Karena aku nggak bisa bilang hubungan ini layak dipertahankan atau tidak. Karena aku nggak tahu ini punya siapa. Karena ini bukan personal. Jadi aku tidak mau bilang, hey hubungannya dipertahankan. Ternyata readingan ini bukan buat kamu dan kamu menganggap hubungan ini adalah mirip seperti apa yang kamu jalani dan kamu telan bulat-bulat. Atau misalnya aku bilang, hey hubungan ini layak dipertahankan. Ternyata itu bukan hubungan yang layak. And I don't want that. Aku tidak mau seperti itu. Kalau kamu pengen dibacain khusus untuk kamu, itu harus personal. Energinya energi kamu, jelas. Kalau yang begini kan nggak tahu energi siapa, walaupun situasi kalian mirip. Oke? Dan di sini keluar the devil. Dibilang di sini ada di dalam hubungan ini ada masalah yang sampai sekarang itu belum ada penyelesaiannya. Dan untuk beberapa dari kalian, ini hubungan masih bisa diperbaiki. Tapi untuk beberapa dari kalian, mungkin sepertinya tidak. I don't know. Ya, tapi yang pasti, the devil ini bicara tentang ini. Kalaupun ini worth it dipertahankan, tetap ada hal yang harus diberesin. Atau nggak worth it sama sekali. Oke, aku nggak tahu yang mana yang buat kamu. Ini berapa ribu orang yang nonton, so mau buat kamu sendiri harus personal. Apakah ini baik buat gue atau enggak? Sebenarnya itu pun juga kartu aku nggak mau terlalu ngeliat ke sana, karena paling aku ngeliatin orang pasangan kamu seperti apa, dan aku mau tahu apakah orang yang seperti ini layak diperjuangkan. Bukan kartu yang ngomong, tapi aku yang ngomong. Dengan melihat orang bagaimana ke dalam hubungan itu, bagaimana dia berkontribusi dalam hubungan itu, kelihatan apakah itu orang yang worth it untuk diperjuangkan atau tidak. Bukan tanya kartu sebetulnya. Oke, hanya orang, jujur aku ngomong orang bodoh kalau cuman layak atau tidak layak diperjuangkan itu lihat kartu, itu bodoh. Karena dia ngandelin kartu yang mana kartu itu interpretasi orang. Yang harus dilakukan adalah hubungan itu sendiri dianalisa. Dan apa yang kira-kira kurang. Kalaupun aku mau ngelihat orang dalam kasus seperti ini secara personal, aku cuma ngelihat pasangannya ke dia gimana, ke klienku gimana. Kalau memang si pasangan ini masih punya cinta, dan kalau si perempuannya mau merubah kondisinya, dan ada kemungkinan si laki-laki ini bisa berubah, aku akan bilang oke, ini bisa untuk kamu perjuangkan kalau kamu mau. Tapi bukan kartu yang bilang layak atau tidak layak. Oke? Karena kartu itu adalah interpretasi. Layak atau tidak layak kamu yang paling tahu, sebenarnya kamu yang jalanin. Karena yang harus dilihat itu adalah bagaimana dua orang ini berkontribusi di dalam satu hubungan. Oke? So kita lihat di readingan lanjutannya. Lebih dalam lagi, aku mau buka tentang si hubungannya itu sebenarnya bagaimana. Oke? Kita lihat di video lanjutannya yang kalian bisa akses di membership. Yang belum member kalian bisa join atau gabung dulu. Kalian cuma bayar 1 bulan 1 kali. Kalian bisa nonton semua videoku dan tidak mengikat. Kalau kalian mau cancel anytime bisa. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Copot, observer, and blessed.
Oke, kita lihat love energy kamu untuk 3 bulan ke depan. Ace of Swords, 4 of Cups, Knight of Swords, Chariot, Oke, 3 bulan ke depan ini aku lebih ngelihat kayak mungkin kamu lagi mencoba looking, tapi aku ngeliat di sini masih belum dapat apa yang kamu inginkan. So Magician. Aku ngeliat kayak kamu lagi observe orang-orang. Mungkin buat beberapa kamu yang lagi mungkin mainan dating apps. Di sini kayak kamu lagi milih-milih orang yang kira-kira kamu inginkan. Ya kamu dapat datingan sih, aku lihat kamu dapat ya. Kamu dating gitu bisa. Tapi aku ngelihatnya di sini belum dapat yang bener-bener kamu mau. Sampai nanti di ujung. Jadi kayak kamu lagi ngelihat yang mana nih yang kira-kira. Jadi aku ngeliatnya di sini sih kamu tidak sendiri ya, dalam artian kamu ada orang-orang di sekitar kamu, ada mungkin kamu dating beberapa orang, kamu ngobrol sama beberapa cowok misalnya atau cewek, tapi kamu lagi mencoba mengamati dari orang-orang ini kira-kira yang mana sih yang gue inginkan, yang bagus gitu loh kalau aku lihatnya. Ya masih ada Hangman, jadi aku ngeliatnya masih belum dapat apa yang kamu inginkan, cuman ya kamu masih actively searching. Ya masih nimbang-nimbang yang mana. Ya saranku sih memang kalau memang kamu belum dapat apa yang kamu cari, ya udah gitu, tunggu aja. Dan for the meantime ya better upgrade yourself, improve yourself gitu loh. Memang aku ngeliat di sini memang belum ada. Dan apa namanya ya kayak, tapi apakah ini buang-buang waktu? Enggak sama sekali. Justru memang kita harus belajar untuk observasi. Yang kita inginkan tuh yang seperti apa, yang cocok sama yang kita mau itu seperti apa. Memang itulah pencarian apa ya, pasangan hidup ya seperti itu. Jadi ya jangan patah semangat juga, karena aku lihat di sini enggak sih, aku tidak melihat kamu patah semangat sih. Karena memang ada kok datingannya ada. Cuman memang ada kalanya kayak kamu ngerasa kok nggak ada ya yang sesuai yang gue mau, kok nggak ada. Apa karena memang standar gue ketinggian? Apa mungkin gue harus coba ya? Ada pikiran-pikiran seperti itunya ada nih, aku lihat nih. Cuman ya balik lagi, selama standarmu realistis, ya nggak ada yang ketinggian. Cuman ya aku ngelihat di sini, aku memang belum ngelihat ada hubungan serius ya.
Cuman ya memang ada orang-orang yang kamu juga, maksudnya bukan berarti orang-orang ini nggak bagus gitu. Cuman kayak apa ya ngomongnya? Mungkin kamu juga harus lebih banyak mengenal. Kadang mungkin kita lihat dari luarnya masih gimana, kita mungkin harus kenal lebih lama gitu loh. So, dan di sini aku ngelihat ada magician which you're actually jadi gini, dengan kamu terus mengimprove diri kamu, ya, kamu terus improving diri kamu, mungkin yang belum pernah yang udah coachingnya lanjutin, kalau yang belum pernah coachingnya coaching gitu loh. Jadi kamu improve diri kamu, pengetahuan kamu tentang diri kamu, pengetahuan kamu tentang seorang pasangan juga bertambah gitu. Jadi itu semua juga ibaratnya kalau kamu lebih kenal sama diri kamu lebih tahu apa yang kamu mau, itu juga menambah value di mata orang tentang diri kamu gitu loh. Jadi orang melihat kamu juga, wih nih orang beda ya gitu. Ini orang yang tahu apa yang dia mau. Itu kan menambah nilai di mata orang juga gitu. Jadi ya kalau menurutku keep improving yourself. Memang di sini aku belum ngelihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi aku ngelihat di Chariot sini sama Knight of Cups. Aku ngerasa kayaknya memang ada yang memang pingin lebih dekat sama kamunya tuh ada gitu loh. Tapi ya kalau kamunya memang belum ngerasa cocok ya nggak apa-apa gitu loh. Keep dating aja. Nggak harus kamu dalam artian udah ada yang mau nih gue settling down deh. Ya kalau belum sesuai sama yang kamu mau ya ngapain. Nine of Swords. Ya mungkin ada beberapa yang mengganggu pikiran kamu, but I still see finally you will meet someone, even though not this 3 months window ya, tapi bukan dalam waktu 3 bulan ini, tapi aku ngelihatnya ini akan ada nanti. Cuman memang tidak dalam waktu yang kamu inginkan, but ya jangan dipaksain juga. Dan makanya aku bilang pakai waktu-waktu ini untuk kamu terus improving diri kamu gitu. Di kartu Bless ini aku ngelihat you will finally meet someone kok. Aku lihatnya you will finally meet. Mungkin bisa jadi setelah 3 bulan. At least ini 3 bulan ini aku nggak ngelihat. Mungkin setelah 3 bulan ini. Tapi aku ngelihatnya tuh kamu gak sendirian. Dalam artian ya aku ngeliat yang dating ada aja. Yang datang ke dalam kehidupan kamu nih ada aja sebenarnya. Cuman di sini ada Chopwood di mana memang dan sebelahnya ada Observer. Memang ini masanya kamu untuk belajar untuk melihat apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, belajar untuk dating. Karena dating itu skill. Jadi sebelum kamu menemukan yang tepat, mungkin kamu harus belajar untuk bagaimana cara dating yang baik, untuk bagaimana cara punya hubungan yang baik, kamu harus bagaimana, dan apa yang kamu cari juga itu kan semuanya ilmu. Semakin kita ketemu banyak orang juga, semakin kita juga bisa tahu sebenarnya yang gue cari itu yang mana gitu. Jadi aku ngeliatnya ya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman memang kalau kita kayak rasanya pengen buru-buru punya pasangan, kayak kok nggak dapet ya gitu, kayaknya ya mungkin stres ya. Jadi Nine of Swords-nya juga ya mungkin stres, jadi pikiran kenapa ya kok nggak ada gitu. Mungkin ya bukan nggak ada yang mau sama kamu, karena jelas ini yang deketin kamu ada gitu loh. Cuman mungkin belum masuk ke kategori yang kamu mau aja gitu. It's not like jadi jangan berpikir kayak kok nggak ada. Sebenarnya ada, cuman kan belum yang kamu mau aja. Tapi nanti begitu kamu just keep improving yourself, waktunya datang, nanti akan datang gitu loh. Jadi pakai waktu ini bukan untuk kamu stresin kenapa nggak datang, tapi pakai waktu ini untuk nge-building diri kamu sendiri. Oke, so kita lanjut ke readingan lanjutan. Nanti kita lihat lagi di readingan lanjutannya kelihatan apa enggak si orang barunya ya. Kita lihat lagi mungkin lebih panjang dari 3 bulan. Oke, yang belum join bisa join dulu. Kalian bisa nonton semua video di video lanjutanku nantinya.
Tapi kalau mau yang zodiak juga pilihnya yang zodiak. Dan tidak mengikat, kalian bisa cancel kapan aja, kalian cuma bayar 1 kali dalam 1 bulan. Oke? So guys, thank you so much for watching my videos, and I'll see you in the next video. Bye.